Okay, thank you and good morning class. And today we study about simple present tense. Kita udah membahas tentang simple present tense. Saya hanya akan menjelaskan lebih spesifik lagi ya. Jadi simple present tense digunakan untuk express, untuk menyatakan suatu kejadian. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian. Kejadian ini bisa berupa kebiasaan, kebenaran umum, atau jadwal tetapnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah dia menggunakan verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian ciri yang selanjutnya biasanya ada kata sometime, often, usually, never, every, every titik-titik. Biasanya ada kata every day, every week, every month, every year ya. Itu salah satu dari simple present. Kalau ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan itu simple present, maka kita wajib menggunakan bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi itu kata kerja bentuk pertama itu yang bagaimana? Oke, mungkin kalian kalau masih ingat, kalau kalian punya kamus di tengah-tengah biasanya ada kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Di situ akan ada F1, F2, F3. Ini contoh misal kata go, when, can. Ya. Jadi di tengah-tengah kamus itu biasanya ada kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kalau tidak ketemu di tengah-tengah kamus tersebut, cari yang paling akhir ya. Biasanya ada pembahasan tentang verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kenapa kok harus ada verb 1, verb 2, dan verb 3? Jadi verb 1 itu ada gunanya sendiri, verb 2 juga ada, verb 3 itu juga ada. Nah, kapan kita menggunakan verb pertama? Ya ketika kita membahas tentang atau kita ingin menyatakan suatu kebiasaan kita, ya, kemudian kebenaran umum. Jadi fungsi dari verb 1 itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan kita atau sesuatu yang selalu berulang yang kita lakukan. Verb 1 itu biasanya identik dengan simple present. Jadi kalau sesuatu yang menggunakan simple present itu biasanya terus menerus. Ini misalnya contohnya kalau ada yang bilang I love you, love ini bentuk ke satu. Jadi ketika menggunakan bentuk pertama itu kan bermakna kebiasaan atau sesuatu yang terus menerus. Jadi ketika I love you itu bermakna saya mencintaimu. Ketika saya ngomong I love you itu sampai ketika ngomong saya masih mencintai. Tapi ketika saya menggunakan bentuk kedua, misalnya bentuk kedua dari love itu love ya. Misal saya bilang I love you menggunakan kata bentuk kedua, berarti maksudnya ini ketika saya bilang I love you itu dulu saya pernah cinta tetapi sekarang tidak cinta. Nah, itu perbedaan verb pertama dan verb kedua. Jadi verb pertama itu biasanya menyatakan sesuatu yang eternal atau menjadi sebuah kebiasaan, dan sampai si pembicara ngomong berarti dia masih melakukannya. Tapi ketika udah menggunakan simple past berarti dulu pernah, sekarang tidak. Itu analogi sederhananya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu subjeknya. Oke ya, kita masuk ke pembahasan subjek. Subjek itu bahasa Inggris itu cuma standar. Kalau ingat Ayu Dewi si it berarti A U Dewi si he it. Ayu Dewi si it. Nah, ini disebut sebagai subjek. Nah, tempatnya subjek itu di mana? Rata-rata itu di paling awal. Nah, khusus untuk simple present tense ini ada beberapa sesuatu yang uniknya. Yang uniknya itu khusus yang untuk si it. Dia itu maunya beda. Kalau subjeknya berupa si it, mereka itu mensyaratkan kata kerja atau sesuatu yang setelah subjek itu ada tambahan s, es, atau is ya. Jadi si it mereka itu minta perlakuan khusus ya. Tapi kalau Ayu Dewi we ini tidak melakukan perlakuan khusus. Misalnya contoh
we cook. Oke, bedakan dengan si he eat ketika sama-sama disandingkan dengan cook. She cooks. Bedanya apa? Di S. Ya, kalau subjeknya itu berupa she, he, dan it, mereka minta perlakuan khusus, yaitu kalau ada kata kerja setelah subjek, ya. Kalau ada pertama kan subjek, nah itu setelahnya berupa verb atau kata kerja, mereka minta verb ini tuh harus ditambahi s, yes, dan s. Es, yes, dan s. Jadi mereka minta perlakuan khusus untuk yang si, he, it. Tapi untuk yang Ayu Dewi ini dia biasa saja. Kalau ada kata setelahnya ya dia tidak minta imbuhan, tapi ketika si, he, it itu mereka minta imbuhan. Nah sekarang yang sering terjadi untuk beberapa mahasiswa susah memahami untuk simple present tense itu ketika menyandingkan kapan harus nambah s itu bagaimana. Oke, kalau Ayu Dewi si ini kan masih jelas kelihatan subjeknya. Oke, kita langsung masuk. Kalau saya bilang kata misalnya nama maftuh, nah kan subjek tadi, subjek kan Ayu Dewi si, he, it. Oke, I itu saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu benda. Jadi she itu ya satu perempuan, he satu laki-laki. Sekarang saya tanya, maftuh itu termasuk she, he atau it atau Ayu Dewi? Nah, maftuh ini kan cuma sendiri maftuh aja, satu laki-laki ya kan, berarti he. Jadi ketika nanti misal maftuh cook atau cooks atau cooking, ya jawabannya adalah seperti yang saya sampaikan. Maftuh ini kan dia laki-laki, jadi di sini disebutkan bahwa si, he, it setelah kata si, he, it atau ketika subjeknya berupa satu orang baik laki-laki itu perempuan atau satu benda, dia minta setelah dia itu harus ada tambahannya. Sekarang yang menunjukkan tambahan itu A, B, C, A atau B atau C. Oke, yang B mana? Oke, ini ya tambahannya S. Jadi yang benar bukan maftuh cook tapi maftuh cooks, ada S-nya. Pak, kenapa kok enggak ing? Ya karena ing itu nanti kita jelaskan untuk materi yang selanjutnya. Jadi ingat, kalau ada cuma orangnya sendirian baik laki-laki atau perempuan atau itu satu benda, itu wajib ada tambahan, kalau enggak es, yes atau s, ya tergantung akhirannya. Contoh yang kedua, misal Indri eat, eating atau eats. Oke, Indri laki-laki perempuan satu atau banyak, satu orang perempuan kan, berarti dia sama dengan she. Berarti Indri ini sebenarnya mengandung makna she ya. Nah tadi udah disebutkan kalau ada yang sendirian maka dia meminta syaratnya adalah ada tambahannya. Lihat yang ada tambahannya A, B atau C. Oke, yang C mana? S ya. Jadi ingat, kalau ada yang sendirian begini minta tambahan. Tetapi ketika misal ini saya gabungkan maftuh and Indri, ini cook, cooks atau cooking. Kalau ada yang jawab cooks, kenapa? Kan ini ada maftuh sama Indri. Oke, berarti berapa orang kalau ada maftuh sama Indri? Berarti kan 2 orang. Padahal si itu satu kan. Kalau dia laki-laki satu, perempuan satu. Padahal di sini ada 2 orang. Berarti kalau 2 orang itu bermakna maftuh Indri, karena ada 2 orang maka itu dia termasuk di
mengandung makna di. Berarti harusnya maftoh and indri itu tanpa ada tambahan kuks. Kalau kuks yang ini salah, karena kalau ada tambahan s itu biasanya mereka sendirian, di subjeknya ini mesti sendirian. Tapi karena ini ada dua orang, maka dia mengira-ngirakan makna di, karena maftoh dan indri kan dua orang. Oke, jadi itu analogi sederhana yang harus kalian pelajari.